جاوز الأربعين ولم يغرب غيره شره فليتجهز إلى النار. Ini hadis Nabi yang pertama di dalam kitab ini. Ciri-cirinya Allah berpaling daripada hambanya, bini-bini atau laki-laki, yaitu si hamba itu menggunakan waktu mengarja, memander, nang kadada faedahnya. Jadi orang membuang-buang waktu, ada menggaduhi lagi Tuhan. Tapi kalau Tuhan menggaduhi, wah kada mau mengarja, memandang, kada berfaedah. Dan sesungguhnya seseorang yang lewat satu saat daripada umurnya mengerja lain dari ibadah, lajadirun sebenarnya ayyutumila bahwa memperpanjang ia alai atasnya hasratahu akan kerugiannya. Jadi umurnya itu menambah kerugiannya. Buktinya isinya luput, bini-bini atau laki-laki habis itu. Jadi umurnya itu menambah kerugiannya. Buktinya isinya luput, bini-bini atau laki-laki habis itu. Jadi kita berpikir masing-masing aja, guru kah, bini guru kah, anak guru kah, berpikir-pikir ya. Apa aku nih jamnya na ibadah kah kada kah? Munnya kada ibadah menambah rugi. Mutalaah kitab kah? Kitab tadi mutalahi banyak didapat betakun non guru. Ini kada mutalaah juga di rumah, di sekolahan kada betakun juga di bawah anak bujur. Dan siapa aja yang melewat umurnya 40 tahun dan kada banyak kebaikannya dari kejahatannya, silahkan ia mensiap-siapkan dirinya masuk neraka. Jadi kalau umur 40 tahun banyak ibadah daripada yang lain. Ini batas 40 lah. Sekalinya umur 40 bahimat mau urusin yang jangan tertinggal macam apa ruginya. Nah itu hadis pertama. Tandanya Tuhan berpaling dari hambanya, yaitu berbembang si hamba dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Kalau seseorang satu saat daripada umurnya lewat diisi bukan ibadah, maka itu umur menambah kerugiannya. Orang yang umur 40 tahun ada banyak ibadah dari kejahatannya, maka orang itu menyediakan dirinya agar masuk neraka. Fahadihi nasihat wal mau'izah kafiyatun di ahli dunia. Maka nasihat yang satu ini, papadah yang satu ini sangat cukup bagi orang-orang yang umpat bakal cipung urusan dunia. Berdagang kah apakah? Apabila umur 40 ini mengatakan hadis ini. Ya waladi ay anakku fi'lun nasihati sahlun wa su'abatu fi qabuliha wal amali biha. Hai anakku, menasihati orang itu seperti khotib menasihati orang di atas mimbar, nyaman aja nang malihnya menerima nasihat lawan manggawinya. Ya itakullah misalnya hatibnya hari Jumat, tapi inya solong makanan riba, inya solong makanan risuah, nang masuk ke parutnya itu hasil daripada sogok lapar. Padahal yang membaca itakullah
Jadi yang berat itu menerima nasihat. Apalagi yang menerima nasihatnya orang kan penyari kah. Bas silin itu menyindirun aja. Awas kan udah tampar silin itu. Coba. Nang berat menerima nasihat. Nang lebih berat lagi memakai lawan nasihat tadi. Baratus kali sudah dalail, Quran, dalail baratus kali udah. Hingga titik siang malam. Lianna tu'man nasihati fi fami abidil hawa murrun. Karena rasa nasihat yang ada di muntung orang yang menyembah nafsunya sangat pahit sekali. Nasihat itu didengar oleh telinga orang nang katujuan nafsu, maka nasihat itu dianggapnya pahit, dianggapnya suara kata-kata sumbang, dianggapnya menyindir, dianggapnya ghibah mengumpat. Karena memang hatinya sudah rusak. Jadi kita kada sembarang lagi ini malu hal suara. Lamun wates korengnya bebangat baik berdiam. Wal manhiyatu mahbubatun 'ala al-'umum. Bermula segala yang dilarang oleh Allah dicinta kasihi atas orang awam. Orang awam kada alim katuju benar mengarja yang dilarang Tuhan. Judi mulai kelas di bawah, tengah, atas judi ini. Paham kan? Pendapatan judi itu dibagi-bagi. Lamun judi tadi bagi lawan tuan guru. Ampih tuan guru menguya judi karena sidin sudah makan, sudah dicapanya lawan hasil judi, apalagi 3 miliar sebulannya hasil judi. Apalagi anak menutup, anak menang hati. Narkoba, sudahnya korupsi waktu. Ya ke jam 8 ditugaskan mengajar di sekolahan. Sekalinya pukul 9 hanya mulai. Buliknya pukul 12, pukul 10 bulik sudah. Setiap hari arba saruanan gurunya, jadi muridnya bulikan. Korupsi waktu ngaranna itu. Khususan inda man yabdulu himmatahu fi talabi ulumil wasan. Teristimewa bagi seseorang yang menghabiskan akan himmahnya untuk menuntut ilmu yang bakal mendapat pangkat. Lamu orang kan menuntut ilmu, apabila dapat berpangkat kena. Orang ini mendengar nasihat pada kata benar. Parasanya nasihat itu menyindir lawannya. Parasanya tuan guru itu menteror lawannya. Wal fadli, orang yang menuntut nama sahibul fadil, alimul fadil, Syekhul Fadil. Apabila nama itu yang dituntutnya menuntut ilmu itu niatnya sudah dipadahi menyari kira non madahi memusuhi. Wal mahara, gaji, mahar itu kan ya Allah. Jadi menuntut ilmu dapat gaji dipadahi oleh orang tua, dimusuhinya orang tua tadi. Liktisabil izzi wa syarafid dunyawi, karena mencari kemuliaan dan dunia. Li'annahu innama yaqsidu bi tahsil al-'ulum mujarrad al-'ilmi dun al-'amal lahu.
Karena ia menuntut dengan ilmu tadi tujuannya semata-mata alim, bukan tujuannya memakai. Kan kita ilmu sudah kalau dibacakan, ya kalau mulai seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, sampai seminggu sekali, amalannya kurang supaya diamalkan Quran, dalail, istighfar, itu apa? Sekalian tawassul, sekalian apa lagi? Itu dia tawassul, doa mendoa, ada kalau sudah dia anak. Nah, nang ini amalannya, nang ini ilmunya. Sekarang ilmu seminggu sekali aja. Amalannya ini nang limbah maghrib, nang ini Mbak Isya, nang ini subuh, nang ini tang malam, nang ini. Tapi manusia lamun menuntut ilmunya aja, kadang mau bau wiridnya ini, nah itu yang berat-berat. Itu berat-berat. Lamun di kiau mulai maghrib pakai esah Nur Muhammad sampai ke subuh, tahan semalaman. Bari suruh baca Quran 2 baris saja kan baca Quran sudah ngantuk. Liyun saba ilahil ilmu supaya orang menyebut dirinya alim, guru. Wa yuqalu fulanun alimun fadilun. Si fulan itu tahu kan yang alim, kurangnya fadil, lebih pada yang lain. Fahadi aqidatun fasidah, maka mengaku diri alim, mengaku diri mempunyai keistimewaan, itu adalah i'tiqad yang sesat. Sebab i'tiqad yang jujur, nang alim hanya Allah, nang labih hanya Allah. Manusia semuanyaan makhluk kekurangan, semuanyaan makhluk jahil. Itu nang bujur. Ada yang merasa dirinya alim, merasa dirinya labih, lalu terpingkuti sifat Allah. Itu nang jadi pengarasan mana tak? Kada sedikit orang kayak ini, kada sedikit. Ya nang tuha-tuha melajari, nang tuha-tuha melajari, nang hati-hatinya mana. Jangan bakawal si anu karena nyawa terjangkit karena bujuran tak. Kalau pina merasa alim, merasa ibadat, merasa macam-macam bujuran tak. Baik menyerongnya udah. Menjangkit benar sifat perasaan itu. Fahadi aqidatul fasidah wa hadzal qadru wa niyatu madhabil falasifah. Nah, inilah maksud daripada madhab ahli filsafat. Ahli filsafat itu kan bukan ahli sunnah wal jamaah. Wal'iyadu billah, kita berlindung dengan Allah daripada falasifah itu. Idh ghayatuhum tahsinul ilum bidunil iltifatin ilal aman. Karena penghabisannya ahli falsafat itu mau menuntut ilmu kasih tukang nari, tak tinggal masalah amaliyah. Walam ya'lamu anna al-ilma yakun alaihim hujjatan balighatan. Dan mereka kada sadar bahwa ilmu yang ada di otak mereka itu menjadi siksa akan mereka itu. Wahum fi ghaflatin an qawli sallallahu. Mereka lupa dari sabda Nabi, inna asyaddan nasi 'adaban yaumil qiyamati 'alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmi. Sesungguhnya seberat-berat manusia disiksa pada hari kiamat yaitu seorang ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Warawal Imam Ahmad wal Baihaqi an Mansur ibn Zadan qala balagana anna al-'alima idza lam yantafi' bi ilmihi تصيح أهل النار من متن ريحه ويقولون له ماذا كنت تفعل يا خبيث فقد آذيتنا بنتن ريحك أما يكفيك ما نحن فيه من الأذى والشر فيقول لهم كنت عالما فلم أنتبع بعلمي. Riwayat Imam Ahmad Baihaqi dari Mansur bin Zadan berkata ia, sampai kabar hadis ini kepada kami bahwa setiap guru agama apabila tidak ia mengamalkan ilmunya, niscaya berteriaklah orang neraka karena bau gosok badannya si orang alim itu. Ini orang alim itu mengamalkan ilmunya masuk neraka. Orang di neraka itu kuriakan baunya awak yang ini. Padahal kalau di dunia alim
sekalinya masuk neraka. Kenapa kada memakai juga? Jadi yang penting tu amaliyahnya, ya ke Quran ta membacanya, ya ke sudah membaca tadi paham, pulang ya ke dalail tadi baca, mbak dibaca terpulang dihadiahkan, kayak umah, kayak abah, kayak keguruan. Nang dibaca-baca tadi, baca doa arwahnya dihadiahkan arwah umah, abah, guru. Manfaat karena itu. Ujar ahli neraka lawan ulama ini, napa yang gawe hai orang jahat kana bau, maka sampian menyakiti ulun dengan baunya pian, kada cukup kan engkau sesuatu yang kami padanya daripada sakit dan kejam. Kami ini sudah sakit kan di neraka, ikam pulang masuk kamari membau bau nang bosok ini. Napa? Jawabnya orang alim tadi, nang jadi aku masuk neraka bau pada ikam lantaran aku ni alim tapi kada ma'amalakan. Wa huqiya anna ba'd akabir ashabil Junayd ra'a fi naumi ba'da wafatih faqala ma fa'alallahu bik. Dihikayatkan bahwa sebahagian daripada pemuka-pemuka muridnya Junayd al-Baghdadi melihat ia akan Junayd al-Baghdadi di dalam guring sesudah wafat Junayd al-Baghdadi, maka kata murid, hai guruku Junayd al-Baghdadi, pian diapai Tuhan? Ujar Junayd, tohat tilka isyarat, hilang semua yang aku isyarat-isyaratkan. Wa ghabat tilka ibarat, hilang samunyaan yang aku pandai. Wa faniyat tilkal ilum, hancur semua ilmu. Wa nafidat tilkal rusum, habis tulisan-tulisanku hancur. Wa ma nafa'ana, tidak ada yang bermanfaat illa raka'atun, kecuali sedikit rakaat kunna narfa'uha fi jawfil, yang kami mengerjakannya di tengah malam. Jadi ilmu pada perlu banyak, yang penting gawinya. Ini orang ilmunya sedikit, tapi tengah malam sembahyang 2 rakaat, mana manfaat sembahyang itu daripada orang siang seharian majar. Dasar gawinya juga. Maka apabila kita adalah alim, lalu ba'ama waktu kita ini haur banyak-banyak. Kada tapi kalau terima tamu lagi haur. Sudah ada gawian. Jam ini, jam ini. Nang kasih tu kamar itu kalau udah saya kada bisa gawian. Reno sak denon itu. Mun orang ada gawian simian habis musalah atau faktor habis tafakkur nazar. Musyahadah muraqabah ada semian gawian orang. Mun kita ini banyak pereh mahaur lawan orang nang banyak gawian itu nang jadi tapautnya. Kunna narqaha fi jawfil lail, yang kami kerjakan akan dia di tengah malam. Sembahyang tengah malam ni apa tengah malam? Nah, pegawaian tengah malam. Ayuhal walad yanbaghi alla takuna mukhlisan min amal khaliyan min ahwal wa ma'ani syarifatil 'aliyah wa 'alam yaqinan anna al-ilma wa jiradihi la yaqumu bi yadika ila yawm al-qiyamah wa yattadihu laka hadha al-dharbi mithal. Anakku, sugianya bahwa jangan engkau itu kosong dari amal-amal soleh dan sunyi daripada sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang mulia yang tinggi. Ketahui olehmu dengan yakin bahwa ilmu semata-matanya tidak bisa membantu engkau hari kiamat. Supaya jelas bagi engkau perkataanku ini, aku ulangkan misalnya. Ara'aita, coba ikan pikir, lau anna rajulan yuhsinul harba, ada seorang laki-laki bisa berperang, bainama huwa yasir fi mafazah, antara ia berjalan-jalan di padang perang, wa ma'ahu asyaratu suyufin hindiyatin, dan ia membawa 10 pedang bikinan India, wa qasiyun besi, wa sihamun panah,
fi ghaitil jaudah nang bagus, waqad taqallada biha dan sesungguhnya diikatnya di awaknya bakas tadi idfajahu asalun azim, tiba-tiba bakajutan datang kepadanya macan nang besar, hal terbangun hadil asli habiradiha min syarril asasya, apakah bisa membantu dari dirinya oleh senjata yang di awaknya tadi, semata-mata senjata aja ada dipakai, senjatanya banyak di awak, datanglah Pak Macan, biarkan aja jangan dipakai, senjatanya jangan dipakai, bisa membantu, mesti ambil senjatanya tungkihakan ke Macan. Itu artinya dalilnya kalau anak selamat itu amalakan. Ini misal benar aja nih. Anta ala yakinin tam di anha la tughni anu syai'an hatta yastamilaha bima qasara minha. Engkau yakin sempurna bahwa pakakasnya tadi kada menolong apaninya daripada kejahatan si macan, kecuali ini guna bima qasara minha. Fakadari kalau anna syakhsan alima mi'ata alfi faidatin ma alfi mas'alatin wa lam ya'mal bi wahidatin fa anta ta'lamu anna hadzal ilma la yufiduhu faidatan ma. Seperti demikian bahwasanya seseorang mengetahui ia kan 100.000 masalah, tapi sebuting-buting kalau diamalkannya, maka engkau yakin bahwa ilmunya yang 1000 itu adalah tidak membantu sebuting pun akan dirinya, karena kalian pakai. Wal naqrib laka misalan akhar. Kami maulahkan bagi engkau misal yang kedua. Fanaqulu law anna syakhsan bihi maradun wa dha'fun min al-haras was-safra wa 'alima 'ilman laysa ma'ahu syakkun anna shifa'ahu fi tanawul as-sakanjabin walakinnahu lam yatanawalhu. Misal kedua, jikalau seseorang di badannya ada penyakit dan lemah karena panas, wasafra bahiraan, dan ia tahu bahwa tidak ada sertanya ragu-ragu bahwa sembuh penyakitnya adalah memakan obat sakanjabin. Itu sakanjabin nama obat. Tetapi ini ada bisi sakanjabin, tapi kalau dimakannya malah baik penyakitnya. Si panas awaknya lawan beheraan malah baik. Obatnya ada, tapi kada mau dimakan, sama kayak itu. Ilmunya ada, tapi kada makan. Sudah tahu aja nih, apabila sudah umur Tuhan dunia yang kayak ini, jangan tapi banyak pekawaran lagi, jangan tapi banyak omong lagi. Kenapa? Ada mau makan. Walakinnahu lam yatanawalhu, tapi ini juga kada mau. Fahadzal ilmu laysa binafi'in fi syifa wa la daf'in hatta ya'mala bihi. Maka ilmu itu kalau kada dipakai tidak ada gunanya untuk kesembuhan. Lau kilta alfai ratli khamrin lam takun, lau kilta alfai ratli khamrin lam takun litasira nishwanan idza lam tashrabi. Lau kilta, jikalau engkau menakar al-bayriqli khamrin 2000 kati arak, lam takun litasira niswanan, tidak menjadikan engkau hilang ingatan. Lamun kada dikinum mbahna menuang mana raja 2000 kati arak kada dituang, tapi kada dikinum-kinum maulah mau. Nangka itu juga 2000 ilmu sabut-ibut tinggal dipakai pada halapan. Nang kebanyakannya kita ini ilmunya banyak, tapi bau wiridnya pengoler. Ada juga yang sebutin pulang mana, bau wirid rajin, ilmu di lapasnya rugi juga. Matinya ujar Imam Ghazali, utlubul ilma talaban la yadurru bil amal, watlubil amal talaban la yadurru bil ilmi. Tuntutlah ilmu, jangan meninggalkan wirid. Gawi wirid, jangan meninggalkan ilmu. Mesti dua. Nuntut ilmu lomba amal aja nih, sudah dua. Nuntut ilmu itu mutalaah aja kali rumah serongonan. Nanti itu dipakai-pakai ya.